Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya dek buat yang soal menentukan pH larutan dengan berbagai indikator. Contoh soalnya, jadi kan indikator itu ada macam-macam ya. Ada indikator yang dia itu jadul gitu. Dia pakainya cairan yang tambah-tambahkan terus nanti berubah warna. Kan misalnya yang alami itu kan kayak misalnya kunyit gitu ya. Kalau yang sabun atau larutan itu tambahin kunyit warnanya menjadi merah atau ungu gitu, berarti dia kan basah gitu. Kalau misalnya asam dia kuningnya jadi kayak memudar gitu kan. Nah ini sama kayak gitu, ada cairan indikator jenisnya tuh ini yang 3 ya, sebenarnya ada lagi metil cingga, metil orange, metil merah, phenolphthalein, bromtimol biru, bromtimol ungu gitu kan. Nah misalnya contohnya ini phenolphthalein atau PP. Nah yang kedua contohnya metil merah atau MM. Yang ketiga contohnya bromtimol biru atau BTB. Ini phenolphthalein ini trayek pH-nya 8,7 sampai 10. Pakai garis bilangan gitu. Ini aku gambar dulu. Ini saya 8,7 di sini ya. 10 di sini. Nah, berubah warnanya itu tidak berwarna sampai merah. Tidak berwarna sampai merah. Kalau misalkan nih suatu larutan ditambahin PP gitu ya, warnanya itu tidak berwarna atau bening, berarti ini ke sini ya, berarti pH-nya dia itu kurang dari 8,7 gitu, kurang dari 8,7 ke kiri kan, kirinya 8,7 kan. Kalau misalkan dia pas 8,7 ya berarti itu kalau tambah sedikit aja tik, itu udah ada warna merah-merahnya gitu. Terus kalau misalkan pH itu larutan itu punya pH misalkan 12 kan 12 di sini ya. Nah, berarti kan di sini sebelah kanannya merah ya. Berarti nanti dia larutannya setelah tambahin phenolphthalein warnanya merah. Jadi di sini ini merah. Merah semuanya. Ini merah. Terus kalau misalkan ada larutan gitu pH-nya 9, kan di sini 9 ya. Ditambahin PP, dia jadi antara tidak berwarna sama merah, berarti nanti di sini merah muda gitu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Itu begitu juga yang MM. Ini kan contohnya PP ya. MM metil merah. Metil merah itu trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2 ya. Perubahannya merah kuning. Merah kuning. Berarti kalau misalkan pH-nya kurang dari 4,4 atau sama dengan 4,4 kan ke kiri, berarti dia warnanya merah nanti. Larutannya setelah tambahin tes gitu ya, metil merah, dia jadi merah. Terus kalau misalkan dia itu pH-nya lebih dari 6,2 misalnya ya, warnanya jadi kuning gitu, kuning. Tapi kalau misalkan pH-nya itu di antara 4,4 sampai 6,2 gitu ya, lebih dikit aja ya, itu nanti warnanya ada orange gitu. Jadi daerah sini ini orange atau jingga ya gitu. Berarti kalau misalkan suatu larutan nih pH-nya 7 gitu ya, berarti kan dia kuning. Kalau pH-nya 5 gitu misalkan, dia jingga. Kalau pH-nya 3 dia merah gitu. Nah yang ketiga bromtimol biru contohnya ini 5,2 trayeknya sampai 6,8, perubahannya kuning biru. Nah, sama kayak yang sebelumnya ya, ini metil merah, ini bromtimol biru. Kalau pH-nya itu kurang dari 5,2 gitu, dia warnanya kuning. Ini kuning semuanya, kuning. Kalau pH-nya di antara 5,2 sampai 6,8 nih, sini. Ini dia warnanya antara kuning sama biru, apa tuh? Hijau ya. Spidol hijaunya udah dipakai. Tapi kalau lebih dari 6,8 gitu ke sana, warnanya biru. Nah, untuk menentukan warna limbah ini kira-kira dia berapa pH-nya ya gitu ya. Itu nanti digabung nih, tiga garis bilangan, susah banget. 3 garis bilangan ini. Coba ya, ini aku hapus dulu ya. Oh, nggak usah dihapus deh, di sini aja. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, caranya kita gambar dulu. Phenolphthalein 8,7 misalnya di sini ya, misalkan. Ini kita kira-kira aja nih, kan ada nih pelajaran di matematika ya. Tidak berwarna sama merah. Ini kenapa
kenapa dicantumi warnanya supaya nggak bingung nanti, jadi kamu tulis aja. Nah terus metil merah 4,4, misalnya di sini 4,4, warnanya merah kan nih, merah, batas kanannya 6,2 kan di sini 6,2, warnanya berarti di sininya ya kuning. Terus brontima biru 5,2 kuning di sini kan, 5,2 kuning sampai 6,8 biru, berarti di sini kan 6,8 biru gitu. Nah ini satu-satu dari sini dulu. Oh ternyata dia dengan PP tidak berwarna. Kalau tidak berwarna itu kan berarti dia kurang dari 87 kan, berarti dia di kirinya 87 gitu. Nah ini pakai PP nih, pakai PP. Terus metil merah dia warnanya jingga, berarti kan di antara 4,4 sama 6,2, berarti kan di antaranya gini ya, 6,2 sini kan. Nah ini pakai mm nih. Terus bromtimol biru 5,2 sampai 8, berarti kan ini kan, warnanya hijau, berarti kan di antaranya lagi kan. Nah ini pakai bromtimol biru. Terus limbah ini pH-nya berapa? pH limbahnya. Nah, gampang. Kan dia pakai 3 indikator. Berarti carilah daerah garis bilangan ini ya, yang daerahnya itu dilewatin 3 garis. Berarti kan kalau ditanya 3 garis berarti kan ini kan. Tuh, ini kan. Tuh, 3 garis kan. 1, 2, 3 kan. Berarti pH-nya ini nih. Berarti pH-nya 5,2 kurang dari atau sama dengan pH kurang dari atau sama dengan 6,2. Ini karena memang dia enggak strict gitu loh, enggak angkanya itu enggak tunggal, enggak exactly gitu, tapi diantaranya, karena kita enggak tahu berapa pasnya. Kalau mau pas itu pakai digital, tinggal celup gitu. Nah ini hasilnya. Oke, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.